Cakar monyet ini bisa mengabulkan 3 permintaan apapun yang kamu inginkan. Dan setiap kali satu permintaan terkabul, 1 jari cakar itu akan menekuk hingga bertemu pemilik baru. Barulah 3 jari yang menekuk itu akan terbuka kembali. Seorang nenek yang serakah mendapatkan cakar monyet ini dan langsung berharap mendapatkan kekayaan yang tak ada habisnya agar hidupnya dan suaminya menjadi makmur. Namun tak disangka, keesokan harinya cakar monyet itu langsung mengabulkan permintaannya. Nenek itu jatuh dari pohon Natal, lehernya langsung patah dan ia meninggal seketika. Setelah kematiannya, suaminya mendapatkan asuransi jiwa sebesar 10 juta. Dan sejak itu hidup berkecukupan tanpa kekurangan apapun. Meski sudah kaya raya, kakek itu tetap murung dan tidak bahagia. Uang sebanyak apapun tak bisa menggantikan istrinya. Tiba-tiba, ia mendapat ide berani, mengambil cakar monyet dan berharap istrinya hidup kembali. Detik berikutnya, terjadi kejadian ajaib. Lampu rumah berkedip, lalu ia mendengar suara istrinya. Kakek mengikuti suara itu, tapi baik di dalam maupun di luar rumah, ia tidak menemukan istrinya yang telah dihidupkan kembali. Sejak hari itu, kakek setiap hari mendengar suara istrinya, tapi hanya suaranya, tanpa pernah melihat wujudnya. Hal ini membuat kakek bingung. Ia tak habis pikir kenapa istrinya yang dihidupkan kembali oleh cakar monyet itu tak juga pulang ke rumah. Beberapa hari kemudian, saat kakek merapikan peti mati di rumah, tiba-tiba salah satu peti mati di belakangnya tertutup rapat. Dengan was-was, kakek membuka peti itu untuk memeriksa, tapi di dalamnya kosong. Saat ia berbalik, tiba-tiba istrinya yang sudah meninggal muncul. Karena terkejut dan takut, papan reklame di sampingnya tersenggol, membuat kaki kakek lemas. Ia memungut papan reklame yang jatuh di lantai. Barulah saat itu ia sadar. Ia tahu alasan istrinya tak pulang, karena istrinya sudah dimasukkan ke peti mati dan dikubur. Meski telah dihidupkan kembali, istrinya tidak mungkin bisa keluar sendiri. Menyadari ini, sang kakek segera mengemudi ke makam dan secepatnya menggali makam istrinya. Benar saja, seperti dugaannya, istrinya yang sudah meninggal memang hidup kembali dan masih terus mengetuk dari dalam peti mati. Memintanya segera mencabut paku agar bisa membuka tutup peti dan melihat ke dalam. Namun istri yang bangkit itu menjadi aneh. Tubuh nenek membusuk parah dan ia terus-menerus mengeluarkan suara rintihan. Namun karena sangat mencintai istrinya, sang kakek tidak memedulikan itu. Cintaku. Tak disangka saat kakek membalikan badan, istrinya di dalam peti mati tiba-tiba mengamuk dan menerkamnya. Kakek ketakutan merangkak keluar dari lubang kubur, tapi kakinya langsung digigit istrinya hingga hancur. Istri yang bangkit itu ternyata berubah jadi monster pemakan manusia. Kakek ketakutan, lalu mengambil sekop besi, menendang gigi palsu istrinya hingga terlepas, dan memotong kedua tangan istrinya dengan sekop itu. Kemudian ia segera mendorong istrinya kembali ke lubang kubur. Namun di luar dugaan, tangan istrinya yang terputus masih belum tenang dan cepat merayap ke arahnya. Kakek itu tersandung dan jatuh ke tanah. Dalam panik, ia buru-buru mengambil cakar monyet dan mengucapkan permohonan kedua. Ia berharap istrinya yang telah bangkit segera mati kembali. Setelah permohonan itu, kakek menoleh dan melihat makam istrinya kembali seperti semula. Setelah benar-benar kehilangan istrinya, kakek pun kehilangan semangat hidup. Maka ia mengucapkan permohonan terakhir pada cakar monyet. Ia berharap ada pembunuh yang datang ke rumah untuk membunuhnya. Baru saja permohonan